Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Copy Trader. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview kembali dan menganalisa beberapa pair yang ada di dalam market dan melihat bias weekly, bias daily, dan kira-kira market akan kemana. Namun sebelum kita lanjutkan, bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe, di like, di komen, dan di share. Kita lihat di SAUSD pada time frame weekly. Kalau kita perhatikan di weekly, market mengalami penurunan dengan mengambil area liquidity, yaitu buy set liquidity, kemudian turun. Dan di sini ada area liquidity juga. Dan ketika market turun ngambil area liquidity, ini adalah area yang kemungkinan akan mengalami pembalikan arah di area sini, dengan syarat harus ada konfirmasi untuk cari buy. Dan kemungkinan market masih akan turun lagi, bisa jadi sampai area sini. Kalau misalnya dia nge-break lagi, di sini ada swing low ya. Atau kalau ini sama ini disebut CRT low ya, bisa jadi turun di area sini. Ini adalah area-area liquidity yang kemungkinan ketika berada di area tersebut maka akan ada reaksi kembalikan arah, atau misalnya dia masih nge-break terus, bisa jadi dia akan turun lagi ke area ini, kalau turun lagi ke area ini, ke area ini. Ini adalah area-area liquidity, bias-biasnya yang akan kita perhatikan nanti ketika dia mengambil area tersebut. Kemudian kita turun ke daily. Ini adalah area buy set liquidity weekly. Sekarang kita lihat bahwa di daily dia mengalami penurunan ya. Karena apa? Karena dia mensweep area liquidity ya. Ini adalah buy set liquidity. Ketika dia naik ngambil area buy set liquidity, kemudian turun. Jadi kita lihat di sini sebelumnya dia close di bawah area buy set liquidity. Jadi ketika close di area buy set liquidity, ada kemungkinan market akan turun ya, kemungkinannya bukan pasti market akan turun. Dan dia nge-break area ini ya, dia nge-break area ini, jadi ini kemungkinan kalau kita perhatikan masih akan turun. Paling tidak dia ngambil area sell set liquidity, swing low di sini ya. Ini berdasarkan TF daily ya. Kemudian kita turun lagi di H4. Kita lihat di H4 ya, market turun, market ngambil area buy set liquidity di sini. Dan ini adalah area dari area manipulasi. Ya, karena apa? Karena dia ngambil area buy set liquidity, kemudian turun. Ini tadi di daily. Kemudian turun, di mana dia nge-break. Kalau kita lihat di A4, ini adalah area market structureship ya. Ini adalah area market structureship yang di break ini. Dan ini adalah area fair value gap. Jika dia membuat market structureship di sini sampai area sini, dia turun naik lagi, ngambil area
fair value gap ya. Kemudian kita bisa turun di H1, kita lihat di H1 lalu di H1 ini ada area ya di fair value gap ya. Bisa nggak sampai diambil H1. Di sini ada swing low kecil, swing high, swing high kecil di sini. Kemudian kita bisa turun lagi di TF yang lebih kecil ya. Kita turun lagi karena tidak ada area yang bagus. Ini kita lihat di sini ada order block. Ya, ada order block, kita hapus dulu. Oke. Kita lihat ketika ngambil order block ini turun ya. Dan kemarin kita coba di sini dia membuat ketika ngambil area order block di sini, market membuat market structure shift di sini. Dan kita kemarin coba entry di area sini, namun tidak sempat, tidak diambil ya areanya. Fair value gap di sini ada area fair value gap, dan dia sebenarnya ngambil area fair value gap di H1. Jadi kalau misalnya kita ambil area ini sebagai entry, maka ini akan kena. Namun kalau kita ambil di M15 ini tidak kena ya. Dan selanjutnya ketika dia membuat market structure shift, dia nge-break lagi ini ya. Ini ada dia membuat market structure break. Di sini kita lihat ada area fair value gap. Ini saya entry di area sini ya. Entry pertama di sini nggak keambil, kemudian entry lagi di area sini karena di sini saya lihat ada displacement dan area fair value gap. Jadi kita bisa entry di kisaran area ini. Entry di area ini, target saya kemarin targetnya adalah ambil dari area sell set liquidity ya. Ambil dari area sell set liquidity. Kita hapus dulu. Dan sebelumnya juga kita ada analisa menggunakan daily ya. Menggunakan daily yaitu area ini. Ini adalah area sell set liquidity. Kita lihat ketika market ngambil area ini, area sell set liquidity. Kemarin kita coba entry ya, entry. Kita garis di area sini awalnya menggunakan M3. Di sini ada kembalikan arah ketika ngambil area dari sell set liquidity di sini di daily tadi. Di sini ada area fair value gap ya. Ini kemarin kita garis di area sini, kemudian targetnya ini ya, targetnya ini. Ini saya belum entry di area sini, tapi ini saya lihat, saya curiga bahwa ini adalah area yang kemungkinan akan di respect. Namun saya entry di sini. Entry saya di sini karena dia sudah ngebreak area ini membuat market structure shift. Ya. Ini kecil dan di sini ada, kita ambil order blocknya di sini. Jika dia membuat market structure shift, di sini ada order block. Ini kemarin entry di area sini. Area sini dengan target di sini ya, ambil swing high-nya ini.
Oh sorry, bukan yang ini ternyata mirip ya. Yang ini ya, kita entry di area ini ya, sama sih, ini mirip ya. Dengan target kita adalah ini ya. Kita perhatikan di sini ya, di sini dia membuat market structure shift ya. Kemudian di sini ada order block ya. Di sini ngebreak, di sini dia membuat market structure shift, di sini ada order block ya. Dengan target di area ini ya, order block di bawahnya. Ya, selanjutnya kita analisa kemungkinan area-area. Selanjutnya kita akan tunggu di dua area ini ya. Ini di satu, ini adalah swing low, ini sell set liquidity. Ini adalah liquidity yang akan kita pantau. Ketika dia kembali ke area sini, maka kemungkinan kita akan cari peluang buy. Ini juga kita bisa lihat. Ini kita lihat pantulannya. Ini swing high ke swing low. Ini kita hapus dulu biar nggak bingung. Ini adalah area fair value gap ya. Jadi ketika ini kembali ke area ini, maka kita bisa cari peluang entry di ini dengan target adalah kisaran area ini. Karena di sini dia sudah membuat market structure break atau breakout structure. Kalau dia kembali lagi ke area sini, maka kita bisa entry. Kita lihat nanti apakah dia satu ada ya. Dia satu nggak terlalu bagus, kita tunggu nanti di kisaran area ini adalah biasnya. Kalau misalnya dia turun terus ngambil area ini, maka kita akan mencari peluang-peluang entry di area sini jika ada konfirmasi untuk entry. Selanjutnya kita lihat GBP USD ya. Kemarin kita ada entry di area GBP USD. Kita lihat ya, kenapa kita entry di sini. Kita lihat di sini ada membuat beset liquidity, kemudian di sweep ya, di sweep. Kemudian kita lihat di TF yang lebih kecil ya, di pakai M30. Ketika dia ngambil beset liquidity, di sini ada market structure shift ya, market structure shift. Namun di sini kita belum entry karena saya lihat tidak terlalu bagus. Baru entry di area sini ya, di area sini. Dan ini adalah breakout structure atau market structure break. Dan di sini juga di break, ini juga boss ya, breakout structure dengan target sebenarnya ini ya, area ini kita target ini sama ini ya. Ini kita lihat nih, di sini kemungkinan akan diambil dengan ketika kembali ini di area order block. Ini kita ambil order blocknya. Order blocknya di sini biasanya kita akan turunkan ya, karena kadang-kadang nggak keambil ya, kita ambil yang ini, kita ambil yang ini ya. Ini order blocknya, dia ngambil area order block baru. Dan kalau kita menggunakan OTE juga, ini adalah kisaran OTE, order blocknya berada di area OTE.
Selanjutnya kita lihat USDJP. Kita akan hapus dulu USDJP. Ya, kita perhatikan di USDJP market bergerak dari area sini, dia ngambil swing low ini CRT low. Kalau berdasarkan ini CRT low, berarti ini CRT high nya. Kita lihat weekly nya dulu. Weekly nya kemungkinan dia akan ambil area ini ya, di sini ngambil area CRT low, kemudian ketika ngambil CRT low dia ada kenaikan. Oke, kita perhatikan di sini kalau di H4 ini kelihatan dia membuat market structure shift. Oke, ketika dia ngambil CRT low dia membuat market structure shift dan kembali lagi di area ini. Ini adalah area fair value gap, ini di H4. Kita lihat di H4 kita sebenarnya bisa entry di ini ya, di area sini. Entry ini kenapa kita entry di sini? Ini adalah entry breaker blocknya, dan breaker block ini juga berada di area OTE ya. Kalau di sini naik, ini adalah BB ya, breaker block. Ini ngebreak, ini market structure shift nya. Market structure shift. Apakah ada liquidity grab? Kita lihat di sini juga ada liquidity grab. Kita target kemarin di sini ya, ternyata dia tembus ke atas. Kita lihat, kita entry di sini dengan target di area sini ya. Kita lihat di area sini, atau kita cari lebih kecilnya lagi. Oh iya, di sini kita lihat ini ketika buat market stop sebenarnya kita sudah bisa entry di area sini. Oh iya, kemarin kita entry-nya di area sini di M15 ketika dia buat market stop langsung, dan ketika kembali lagi juga dia ngambil area, ternyata area ini makanya. Kalau berdasarkan entry yang tadi, ini adalah entry breaker block. Kalau misalnya di M15 entry kita adalah area fair value gap dengan market structure shift nya adalah ini. Jadi kita bisa menggunakan di semua time frame ya. Selanjutnya ini kemungkinan bisa jadi akan naik ngambil area ini. Kita akan tunggu dia ngambil area atas, kemudian cari konfirmasi entry di area sini jika mensweep, atau kita bisa cari buy nya nanti jika dia kembali. Ini ada order block ya, kita pantau di area sini. Oke, bisa jadi dia akan turun ngambil area sini baru dia naik. Namun nanti kita lihat marketnya perubahannya seperti apa. Ini ada momentum candle yang biasanya ketika kembali di sini dia akan naik lagi. Nah, kemudian GPPJP. Ya, GPPJP kita lihat. Coba di weekly. Oke, di weekly dia
sudah mau berada di area base set liquidity. Ini juga kita lihat nantinya di daily. Di daily dia ngambil liquidity ini kemudian naik. Yang kedua dia ngambil liquidity ini kemudian naik. Oke, ini jelas ya. Kalau di sini ini ada order block, ini clean order block. Kita kembali lagi di area order block ini, langsung dia naik. Ya, kita perkecil. Oke, di sini bisa jadi area entry-nya. Jika ngambil order block, dia membuat market structure di sini. Kemudian naik, ambil order blocknya. Ini ada order block dan area fair value gap. Ini ada fair value gap, ini ada order block. Kita bisa entry sebenarnya di area ini. Entry di area ini dengan target di sini ya. Ini ada swing high. Selanjutnya kita lihat di weekly, kemungkinan masih akan naik kalau dia 4, tapi ini ada order block clean ya. Ini kalau dia turun, bisa kemungkinan bisa akan naik ya. Ya, misalnya turun di sini nih, kita cari entry di sini, kemudian target di sini. Tapi kalau dia naik duluan, maka kita akan cari entry sell. Oke, kalau misalnya dia naik seperti ini, kita akan cari peluang sell kalau ada konfirmasi sell. Ya, EU juga kita ada entry kemarin. Kita lihat di daily. Di weekly dulu ya. Weekly ini nggak terlalu jelas. Di daily ya. Kita perhatikan dia ambil area ini ya. Area base set liquidity naik ya. Ini sempat naik tinggi, kembali lagi. Ini kita lihat. Dia close di bawah area ini, di bawah base set liquidity ya. Jika close di sini, kita lihat dia turun ya, close nya di bawah. Kita kemarin entry di ini ya. Ini dia buat market structure. Kemudian di sini saya lihat ada area fair value gap. Jadi entry-nya adalah di area sini. Target adalah sell set liquid. Ini 1/2 lebih. Jadi kisaran 1/2, 1/3 bisnis. Selanjutnya ini kita lihat di daily, dia close di bawah ini ya. Jadi kalau close di bawah area liquidity, kemungkinan market masih akan turun. Bisa jadi dia naik dulu terus turun. Bisa jadi ngambil area ini lalu dia akan turun seperti ini. Selanjutnya BTC ya, kita lihat BTC. BTC ini kemarin saya tunggu di area sini, nggak
terambil. Kita analisa ya, kita kemarin ada entry di BTC, entry sell. Kita lihat di weekly ini akan saya lihat di area ini. Di area ini ada area fair value cap. Kita lihat ketika ngambil area fair value cap dia naik di weekly. Tapi sebelumnya saya ada entry. Kita lihat di sini dia ngebreak area ini. Kemudian ketika kembali dia ambil area fair value gap ya. Ini area fair value gap. Kita turunkan. Ini ada liquidity graph. Turun lagi, kita cari entry. Ya. Entry kita kemarin adalah di ini market structure shift. Ini sih di break juga ya. Ya, entry-nya adalah di area sini.